when I was a kid, I would have loved to have lived in a place like this. That's the cellar. Mom, Dad, get me out! I'm done here. Ellie! Film diawali di sebuah rumah tua yang dulunya mewah, tapi kini terlihat buram. Sebuah keluarga baru saja membeli rumah itu dari pelelangan. Semua anggota keluarga senang, kecuali si sulung bernama Ellie, yang menganggap rumah ini tidak menarik, bahkan terlihat menyeramkan. Ia penasaran dengan ruang basement yang terlihat aneh, tapi memutuskan kembali ke ruang utama bersama keluarganya. Tiba-tiba, pintu rumah terkunci sendiri, dan Ellie mendengar suara misterius dari arah basement, membuatnya makin tidak betah tinggal di sana. Mom, Dad, get me out! Ibu Ellie bernama Keira menjelaskan bahwa mereka pindah ke rumah ini karena lebih dekat dengan kantor, meski harganya murah. Ia juga memberitahu bahwa malam itu ia dan suaminya harus menghadiri rapat. Jadi, Ellie diminta menjaga rumah bersama adiknya bernama Steve. Saat curhat ke temannya tentang sulitnya nongkrong seperti dulu, Ellie tidak sadar pintu di belakangnya bergerak sendiri. Steve kemudian datang, membawa cerita tentang benda-benda jadul menyeramkan yang ia temukan di rumah, termasuk alat DJ tua milik penghuni sebelumnya. Mereka mendengar rekaman suara berisi rumus matematika aneh, tapi mengabaikannya. Epsilon. Partial 1 equals... That's enough. Okay, bed. Beberapa saat kemudian, listrik di rumah mati. Keira menyuruh Ellie memeriksa sekering di basement sambil menenangkannya lewat telepon, memintanya menghitung anak tangga untuk mengurangi rasa takut. 1, 2, 3. Good. Next step. Namun, Keira mulai panik saat mendengar Ellie menghitung lebih dari 10 anak tangga. Ketika Keira mengecek basement, Ellie sudah tidak ada di sana. 17, 28. Singkat cerita, Keira dan suaminya bernama Brian dibantu polisi untuk mencari anak mereka bernama Ellie yang hilang. Namun pencarian tidak membuahkan hasil, dan komandan polisi menduga Ellie kabur dari rumah. Apalagi diketahui bahwa Ellie memang tidak betah di rumah itu. Brian mendukung dugaan ini dan menganggap Ellie akan pulang sendiri. Tetapi Keira tidak percaya. Keira ingat Ellie sering terdengar menghitung seperti menuruni tangga yang sangat dalam. Setelah mengecek CCTV di terminal dan stasiun, polisi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ellie, membuat Keira semakin khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di rumah baru mereka. Keira memutuskan untuk memeriksa basement sambil membawa pedang mainan Star Wars. Di sana, ia menemukan nomor pada setiap anak tangga, simbol-simbol aneh, dan sebuah rumus yang terukir di lantai. Ia juga melihat lukisan tengkorak yang membuatnya curiga terhadap pemilik rumah lama. Keira terus mencoba menghubungi Ellie di tengah malam, tetapi hanya mendengar mailbox. Tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang menghitung dan bola jatuh. Tetapi, saat diperiksa, semuanya terlihat normal. Keesokannya, Keira memberitahu Brian tentang simbol-simbol dan rumus aneh tersebut. Tetapi, Brian menganggapnya sebagai hiasan dari pemilik rumah sebelumnya. Keira meminta bantuan temannya untuk meneliti simbol-simbol itu. Temannya menemukan bahwa simbol-simbol itu adalah huruf kuno yang membentuk kata Leviathan, sosok ular laut dalam mitologi Yahudi. Keira semakin penasaran dengan kaitan makhluk itu dengan rumah mereka.
Di rumah, Keira menemukan rekaman musik jadul yang tampak memengaruhi langkah-langkah di tangga basement. Ia juga melihat lukisan pemilik rumah sebelumnya, John Catterson, yang tampak seperti ilmuwan, tetapi memberi kesan misterius dengan simbol yang ditunjukkan tangannya. Malam harinya, Keira mencari tahu tentang John Patterson, seorang ilmuwan yang dinyatakan hilang bersama keluarganya di rumah itu puluhan tahun lalu. Dari semua anggota keluarga, hanya seorang anak yang selamat dan masih hidup hingga kini. Tiba-tiba, Keira mendengar teriakan Steve. Dikira terkurung di basement. Ia bergegas ke sana. Namun, bukannya menemukan Steve, ia melihat sepasang mata besar. Saat kembali ke atas, Steve ternyata berada di kamarnya selama ini. Steven? Just a second. Okay, I'm right here. Keadaan pun kembali normal. Tetapi, Keira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keira memutuskan untuk mengecek basement lagi. Rasa takut menyelimutinya. Apalagi saat mendengar suara misterius dari kegelapan. Untungnya, si bewok datang tepat waktu. Setelah kejadian itu, Keira menceritakan apa yang ia lihat. Tapi bewok tetap tidak percaya. Ia menganggap Keira hanya berhalusinasi karena kesedihannya terhadap Ellie. Keira kemudian menemui seorang profesor bernama Remy untuk membahas rumusan aneh yang ia temukan di rumah John. Remy mengenali nama John Patterson, ilmuwan yang dulu mendalami teori rahasia di tahun 1940-an. Setelah meneliti, Remy menemukan bahwa rumusan itu adalah mantra yang berhubungan dengan dunia lain. Ia juga mengungkapkan bahwa keluarga lain pernah menghilang di rumah berbeda. Dengan pola yang sama, rumusan misterius, Remy menyarankan Keira menemui anak John yang kini tinggal di panti jompo. Keira pun pergi ke panti jompo dan bertemu Rose, anak John. She finds it peaceful here. Setelah mendengar cerita Keira, Rose mengungkapkan bahwa yang terjadi pada Ellie adalah ulah Leviathan, sosok mengerikan yang membawa keluarga mereka menghilang. Oke guys, jadi gini, John seorang pria putus asa karena kakak Rose sakit parah. Mencoba mencari bantuan makhluk gaib. Bersama temannya, ia merapal mantra untuk memanggil Leviathan. Namun, bukannya kesembuhan, John dan keluarganya malah terjebak di dimensi lain. Rumah mereka pun menjadi portal menuju dunia gaib. Keira dan suaminya, Brian, yang kini tinggal di rumah tersebut, mulai menemukan simbol-simbol aneh yang mengarah pada sosok iblis Baphomet. Di tengah penyelidikan, putra mereka, Steph, mulai bertingkah aneh, seolah dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Bahkan, Brian juga mulai terpengaruh. Keira menyadari bahwa mereka semua sedang terjebak di dimensi lain yang menyerupai neraka. Ia berusaha menyelamatkan keluarganya, termasuk Ellie, dengan membawa mereka keluar dari rumah. Namun, pada akhirnya, Keira harus menerima kenyataan bahwa rumah tersebut sepenuhnya berada di alam gaib, tanpa jalan keluar. Semua ini bermula dari John yang bersekutu dengan Baphomet untuk menyembuhkan saudaranya. Sayangnya, perbuatannya membuka portal ke dimensi lain, dan rumah itu akhirnya dijual tanpa ada yang tahu bahaya di dalamnya. Kira-kira, kenapa hanya Keira yang bisa sadar saat keluarganya terpengaruh? Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 5,3. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Cellar 2022. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggal video menarik lainnya dari Samporna.